wajib ya? Bentar. Nah. Oleh pendek tangan. Oke. Apa jurusan ini? Pangkat yang ditulis. Apa dipanjang itu ya, Pak? Oh, orang-orang. Bapak ate. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Rosmini SPD STMPD selaku kepala sekolah SD Sidang 4 yang saya hormati dengan guru Sidang 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, baik sehat iman dan Islam. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, kita akan mengadakan acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Dalam acara ini kita susun sebagai acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan basmalah, 3. Pemaparan materi, 4. Tanya jawab, 5. Refleksi, 6. Penutup. Untuk membuka acara ini semoga lancar semuanya. Kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para guru dan guru semua yang dapat hadir di acara ini. Lalu yang kedua yaitu kita mengejar acara kedua yaitu pemaparan materi. Kepada ibu yang memberikan materi kami waktu dan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebenarnya puji syukur sudah kita sama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini berkat karunia kita bisa bersua dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 program Guru Penggerak dengan judul Budaya Positif. Salam salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman dan mendapatkan keberkahan dari selawat-selawat yang kita lakukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Bapak Guru yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah program ini sudah direncanakan dari kemarin, sekarang bisa terlalu ya bisa dilakukan. Budaya positif ini adalah materi pada modul 1.4 di Guru Penggerak, program Guru Penggerak, sangat positif untuk didefinisikan di sekolah kita. Baiklah, saya akan memandu acara ini. Ya, pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin saya sambil duduk aja, tidak apa-apa ya, sambil memperhatikan ini langsung. Tujuannya menentukan budaya positif di sekolah, kemudian menerapkan budaya positif di sekolah, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya positif di sekolah, dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional. Nah, sekarang kita refleksi diri nih. Apa yang Ibu Bapak rasakan di sekolah kita? Apakah menurut Ibu Bapak lingkungan dan sekolah lingkungan kita bagaimana suasananya? Apakah sudah kondusif, sudah menunjukkan budaya positif atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Positif mungkin karena adanya kegiatan anak-anak di pagi hari, kegiatan yang 5S itu ya, penyambutan siswa-siswa yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya sebut angka 1, maka mulut Bapak kemarin kan sudah makan tutut ya. Kalau 1 nih,
1. Kalau 2, pipinya. Kalau 3, kata orang Sunda bilang mah dikemungkan ini. Ini 1, mulutnya seperti makan tutut ya. 1, 2. Kalau 3, oke. Saya akan kasih, kita coba dulu ya. 1. Dua. Oke. Iya, dikebumi. Ibu mau coba buat mengecoh gitu ya. Sekarang 3. 3 bagaimana? Ayo, 3 begini. Nah, itu yang ke bawah. Oke, kalau nanti ya. 2. 1. 1 tusuk. Oke. Sebentar. Ini ya. Oke, lanjut. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa perbedaan antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang keyakinan kelas? Lalu apa yang Bapak Ibu tahu tentang kebutuhan dasar manusia? Selanjutnya apa yang disebut dengan posisi kontrol dan segitiga retribusi? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan diskusikan tentang bagian pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut pendapat orang luar seperti ini, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita harus tahu nih, apakah anak-anak melakukan disiplin ini apakah karena dorongan intrinsik atau karena dorongan dari luar, dari ekstrinsik. Selanjutnya, ini menurut penemuan Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, bahwa tugas guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak sih seperti itu? Ini katanya seperti itu ya. Nah, kenyataannya ini menurut Stephen R. Covey bahwa ada hubungan antara stimulus respon dengan teori kontrol itu. Apakah hubungannya itu setara atau tidak? Bisa dibaca dari pernyataan seperti ini, bahwa kalau menurut orang yang menggunakan paradigma stimulus respon adalah bahwa kebutuhan itu sama, tapi kalau menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, kata stimulus respon. Kata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya mau tanya, yang Ibu Bapak rasakan seperti apa? Apakah kita melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap baik ini muncul karena kemauan kita sendiri, atau karena disuruh, atau karena tekanan? Contoh, ada percobaan ketika kita megang tangan, ada orang yang kita pegang tangan kenceng gitu ya, terus yang berhak membuka tangan ini kan kita sendiri ya. Misalnya, coba Bu Zahra lakukan pegang tangan sama Bu A, pegang begini, enggak, masing-masing pegang. Sekarang kalau misalnya disuruh dibuka sama Bu A, Bu Zahra mau nggak tangannya? Enggak. Ada mau atau tidak? Bagaimana hati kita kan? Mau dibuka ya buka. Jadi artinya teori ini mengatakan bahwa teori kontrol itu sebenarnya apakah sudah bisa mengontrol diri kita itu secara kemauan sendiri atau karena dari luar itu. Oke, sekarang lanjut ke sini. Tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Setiap mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi tidak akan berpengaruh pada alam lingkungan dan harian. Nah, selama ini kita melakukan anak seperti apa Ibu Bapak? Apakah sering mengobrol hadiah, mengobrol ujian? Apakah sering memberikan hukuman? Nah, ini karena disiplin itu katanya
tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan hukuman, betul tidak? Kalau anak-anak yang disiplin itu berarti anak yang patuh, anak-anak yang sesuai tata tertib, yang selalu teratur, betul tidak seperti itu? Dan kalau melanggar dihukum, betul tidak? Selama ini paradigma disiplin seperti itu ya. Nah, padahal katanya menurut dosen itu disiplin itu harus seperti apa? Membuat orang itu menggali potensinya menuju pada sebuah hal yang baik gitu, yang mulia terserah sendiri. Jadi disiplin itu bukan berarti ada tekanan atau pemaksaan gitu. Nah, kalau menurut KHD, disiplin adalah di mana ada kemerdekaan. Ternyata disiplin itu kemerdekaan, bukan tekanan, bukan aturan, bukan paksaan. Yang dia itu disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin, yang itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita mau apa itu dorongan fisik, bukan karena luar. Jadi kalau anak-anak berbuat baik, bukan karena bujara yang nyuruh bulat yang itu, tapi mereka tuh sadar dengan sendirinya. Walaupun dia diberi hadiah, walaupun tidak ada motivasi, tapi mereka mau melakukan itu semua. Nah, disiplin itu sebenarnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada yang teraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi, dan ada yang sekarang disarikan dalam bentuk P5, ya, dalam bentuk P3, profil pelajar Pancasila. Dan nilai-nilai tersebut merupakan nilai kebajikan yang menjadi dasar sebagai fondasi keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak sudah melakukan keyakinan kelas, berarti Bapak sudah melakukan ini. Karena apa perbedaan antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi? Menurut dosen ini, motivasi itu selama ini sebenarnya motivasi anak melakukan hal-hal baik itu menghindari hukuman, betul tidak? Biar nggak dihukum Pak Ilyas, saya lakukan hal-hal ini, saya nurut. Terus ada juga ada yang berpikir, ingin penghargaan dari Pak Dibin melakukan itu. Atau jadi orang yang diinginkan, punya cita-cita, saya pengen begini, supaya begini, maka saya harus melakukan hal-hal baik. Jadi motivasinya bukan kemauan, keikhlasan dari dalam dirinya sendiri. Hukuman sifatnya sama ini bagaimana? Menyakitkan, tidak nyaman, tersakiti. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kalau kita melakukan hukuman pada anak, efeknya bagaimana? Bagaimana? Efeknya kalau anak dihukum, pada saat itu kita merasa puas ya, sepertinya kita menang. Kamu dihukum nih, kamu udah salah, kamu dihukum. Kita seperti merasa sudah jadi guru yang keren. Anak dulu sama kita. Padahal sebenarnya kita menanamkan rasa dendam dari sama anak. Karena kok ada dendam kalau itu. Jadi hindari dalam hubungan. Nah, penghargaan juga sebenarnya tidak efektif. Yang kita anggap penghargaan itu sebagai motivasi untuk membuat mereka, sebenarnya kalau terus-terusan diberikan, itu akan menjadi bumerang buat kita. Karena tidak efektif, merusak kualitas, merusak hubungan, mengurangi kecepatan, mengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek oke lah, dia dikasih penghargaan, jadi semakin semangat. Tapi apakah itu akan bisa continue, akan terus-menerus gitu, melakukan hal-hal baik tanpa diberi? Misalnya ketika tidak ada penghargaan lagi, apa dia masih mau melakukan hal-hal baik itu? Jadi kita stop nih, tidak lagi penghargaan, tidak lagi hadiah, padahal dia udah berbaik terus. Kita stop, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Belum tentu. Makanya kata si dosen tadi, si Diana bilang, ini dihentikan, penghargaan itu tidak baik, hukuman tidak baik. Nah, jadi penghargaan itu sebenarnya sama dengan menghukum. Ternyata menurut penelitian mereka, kita tidak memberikan penghargaan, mereka menghukum katanya. Karena apa? Pengaruhnya ke jangka panjang. Jangka panjangnya dia jadi tidak semangat kalau tidak ada penghargaan lagi. Jangka pendeknya juga tahu tidak ada penghargaan, tidak mau diteruskan, gitu ya. Lalu, nah ini restitusi ini adalah seperti yang saya lakukan kemarin, nanti saya akan lihatkan videonya, melakukan segitiga restitusi. Nah itu adalah usaha supaya anak itu merasakan bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan dan dia akan memperbaiki. Jadi kita menciptakan kondisi gitu, kondisi bagaimana supaya mereka itu memperbaiki kesalahan, tapi mereka sadar, saya salah, saya akan memperbaiki keadaan ini dan tidak akan melakukan lagi. Bukan karena kita paksa atau kita suruh, itu tidak sendiri. Jadi restitusi ini sifatnya bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk memperbaiki hubungan, merupakan tawaran tapi bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi ini
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ini adalah cara yang paling baik. Nah, ternyata menurut para ahli yang tadi berbicara itu hukuman itu sama dengan kalau kita berikan hukuman sama dengan memberikan identitas gagal. Gagal pertama. Dia sesaat mungkin nurut, tapi dalam hatinya dendam. Dia masih akan mengulang lagi hal yang sama. Coba perhatikan anak yang melanggar pasti berulang, dia lagi, mengulang lagi. Jadi dengan penerapan disiplin, dengan cara menerapkan restitusi, gitu ya, maka akan mendapatkan identitas yang sukses. Gitu. Nah ini ada tabel yang menunjukkan bagaimana sih hubungan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi kalau konsekuensi itu kan hukuman itu sifatnya, misalnya anak melanggar, pasti dimarahi kan, dihukum, balik di lapangan, misalnya tegur. Tapi kalau konsekuensi udah dibuat, misalnya kesepakatan kelas, kalau kamu misalnya kita akan sepakat ya, kita belajar semuanya duduk manis, mendengarkan dengan baik. Ketika belajar, diskusi, saling bagi pendapat, itu kesepakatan kelasnya misalnya. Terus kalau melanggar, ada konsekuensi. Kalau melanggar, misalnya siap menerima apa misalnya, itu tapi bilang kesepakatan. Kalau konsekuensi begitu. Jadi tidak ada paksaan dia melakukan menghukum diri sendiri, tapi dia menyadari bahwa oh ini saya salah, saya menerima. Misalnya melanggar, oh iya Pak, saya tadi kesiangan. Kalau kesiangan kan bersepakat Pak, harus lari satu keliling lapangan. Jadi orang itu dengan kemauan sendiri, nah itu konsekuensi. Tapi kalau diskusi itu, perbuatan salah itu tidak dengan cara dilakukan seperti itu. Ada caranya yang lain. Yang anak itu merasakan tidak merasa dihukum, tapi merasa kesadarannya tumbuh. Gitu. Ini bisa ditanyakan sekilas saja ya. Mungkin silakan sambil dibaca. Bagaimana hukuman bisa dipahami Bapak Ibu ya, antara hukuman kemudian misalnya Bu ini konsekuensi dan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi apa? Restitusi itu bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Supaya anak menyadari kesalahannya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Contoh ada kata-kata seperti ini. Tidak apa-apa kok kamu berbuat salah, itu manusiawi. Seorang nggak pasti pernah berbuat salah. Jadi anak tidak langsung dihukum kamu salah, tidak. Terus itu untuk memperbaiki hubungan. Jadi sehingga dia itu tidak melakukan penyimpangan. Misalnya dalam suatu komunikasi anak di kelas dia itu melanggar, tapi dia tidak akan merusak hubungan dengan temannya. Temannya akan bisa menerima dia dalam komunikasinya karena dia sudah berbuat baik lagi. Dan kegiatan berbuat baik itu tidak dilakukan dengan cara paksaan oleh gurunya, tapi dia menyadari bahwa saya salah dan saya akan berbuat baik. Gitu. Siapa yang melakukan perbuatan sekarang itu merasa berbuat salah memperbaiki dirinya, itulah guru yang bisa memberikan segitiga restitusi namanya. Ya, nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke dalam kelompok. Nah, ini sudah dibahas tadi ya. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kamu. Ingin menjadi orang seperti apa sih kamu itu? Kamu akan terlihat bagaimana gitu. Apa yang kamu percaya dan bagaimana orang merupakan orang lain. Ini semua diangkat, digali di dalam hati, pikirannya direfleksikan. Restitusi itu jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu adalah cara yang terbaik. Kemudian sekarang saya yakin Bapak sudah melakukan dengan kelas. Sekarang juga saya sempat lihat beberapa kelas sudah melakukan ini dengan kelas ya. Apa sih dari kelas itu? Adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah dibahas nilai universal apa aja? Kebajikan yang orang dunia mengakui. Ada nilai hiburan, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, itu universal. Semua genre, semua suku, semua agama mengakui nilai-nilai itu sama. Tidak ada perbedaan walaupun beda suku, beda bangsa, beda negara, beda sama hal-hal baik, semuanya sama universal. Dan itu disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dan tergerakan suku dan agama.
berlaku universal. Dan perlu diingat dalam kalimat dari kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak boleh ada kalimat negatif. Sudah diingat ya. Oke, selanjutnya. Nah ini contoh kalau ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana ya? Jangan dibuat kalimatnya. Coba kalimat positifnya bagaimana? Selalu kembalikan buku. Terus soal kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu kan ada kalimat negatif ya, ada kata-kata dilarang. Harusnya bagaimana tuh supaya tidak ada kata dilarang? Pikirkan kalimatnya. Terus hari sekolah 12 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi intinya gini, keyakinan dasar kata-kata yang lahir, yang timbul hasil dari menggali dari pikiran anak-anak, maunya anak-anak yang kita pandu, itu kita fasilitasi, yang bagi anak-anak itu tidak membebani, mereka enjoy gitu ya. Tapi kata-kata itu sudah diingat bagi anak, tetapi jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya orang menggunakan narkoba, dilarang memakan narkoba, terus bagaimana? Dilarang merokok, misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Nah itu semua kata-kata yang dilarang itu dihindari. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ada kata jangan, ada kata jangan, dilarang, tidak boleh, seperti itu ya. Nah biar cepat langsung ke sini. Ini ada kunci jawabannya. Nah ternyata kunci jawabannya ini. Yang tadi dilarang orang lain, menghormati orang lain. Kalimat seperti itu ya. Terus yang tadi ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Ada dengan kata-kata ini aja singkat. Terus gunakan masker juga diganti kata-kata yang ini. Jadi kata-katanya lebih halus gitu ya. Jangan berlari. Tapi ngomongnya di sini dari kelasnya keselamatan dan keamanan. Misalnya keselamatan dan keamanan di kelas berarti harus bagaimana? Sepakati. Nah, lanjut sekarang ke apa yang Anda pahami tentang kebutuhan dasar manusia itu. Dan Bapak tahu ya kebutuhan dasar manusia itu ada berapa sih? Apa yang paling dibutuhkan tiap hari oleh orang di seluruh dunia? Apa dulu pertama? Ada yang bisa bantu jawab? Makan dan minum, betul. Itu kebutuhan apa? Pokok, betul Bu Yuni, kebutuhan dasar. Karena tidak ada orang yang bisa bertahan hidup kalau tidak makan dan minum ya. Kita aja puasa setelah sahur menanti azan maghrib itu perasaan berat gitu untuk menunggu ke maghrib itu. Karena itu kebutuhan dasar, kebutuhan yang pokok. Selain itu apalagi? Selain itu makan, makan itu tujuannya untuk bertahan hidup ya. Karena kalau kita tidak makan pasti lemes, pingsan. Kita makan berhari-hari bisa meninggal. Kayak kasus yang nenek kakek yang di mana Cilengsi itu kan tiba-tiba terbujur tahu, tidak ada yang tahu dan meninggal aja. Karena tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang ngurus antara sakit. Nah, kira-kira selain butuh makan dan minum apalagi? Yang dasar tadi makan, minum, apalagi? Pakaian, tidur, rumah, tertinggal, ya betul. Terus apalagi butuh apalagi kita? Kasih sayang. Betul, butuh kasih sayang. Berarti betul. Dia yang butuh kasih sayang, emang enggak. Sudah sayangi Pak. Kamu udah kedaluarsa. Terus lagi sama Dedi soalnya ya sudah butuh sayang. Aku bukan kasih sayang. Jadi kita bayangkan anak-anak kita ini kita ya, kita aja butuh kasih sayang apalagi anak gitu loh. Butuh perhatian dari gurunya pastinya, butuh kasih sayang dari gurunya. Terus kira-kira apa lagi? Selain sayang butuh apa lagi? Kita dulu deh, kita butuh apa lagi? Tadi kebutuhan pokok ya utama, terus kasih sayang, terus Bukan berarti butuh duit. berarti kasih sayang ya. Butuh apa lagi? Kesenangan. Bu Yuni aja pengennya ke Turki lagi kan, healing tuh kesenangan. Iya dong. Anak-anak butuh kesenangan. Anak-anak kan istirahat, perlu main. Difasilitasi anak di setelah belajar itu ada untuk istirahat, butuh kesenangan. Terus aku butuh apa lagi anak-anak? Kita juga butuh loh. Perhatian. Berarti yang kita sayang juga ya. Ini. Butuh sentuhan.
Nah, Sentuhan boleh, Butuh apa sentuhan lagi? tidak boleh. butuh apa berarti ini? Lagi. Butuh reward. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kadang-kadang anak suka memotivasi kalau di HP gitu ya, ingin senang-senang. Kalau orang kecil butuh kekuasaan, misalnya anak ingin ada yang menjadi awak gitu, pengen diperhatikan teman-temannya, pengen jadi pemimpin. Nah itu berarti butuh power ya. Guru juga orang dewasa juga butuh itu, butuh power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 5 fungsi kontrol. Saya akan ini bisa jalan nggak sih linknya ini YouTube. Ini harus tonton karena sangat penting biar tahu kita ini ada di posisi kontrol apa. Ada di posisi kontrol, dikatakan nanti disimak. Lima posisi kontrol. Terdengar nggak suaranya ibu bapak? Tapi seru nih ada ini ya videonya seperti nonton sinetron kita. Terdengar ke belakang Pak Opik, Pak Anta, Pak Ustadz, terdengar nggak dialognya? Kurang ya? Terus speakernya jelek bu. Oke, ini gimana? Bisa diisi nggak? Bluetoothnya nyalain ya. Itu speakernya nggak bagus. Oh iya, gimana dong? Bluetooth connected. Gak kapok-kapok kamu. Nah, Sudah itu udah terbatas sekarang. Saya keliling lapak basket bu. terlambat masih berani jawab pula. Enak. Tangan basket 5. Kok harus? Biar kak Tinggal di cas. kena ke lapak basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, kalau kita hukum tuh. Nah, dari posisi yang posisi kedua, posisi penguat merasa bersalah. Selamat pagi bu. Naren, kamu kenapa terlambat? Ya, saya, kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
harus coba. Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, Lin jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini. Bisa jantungan kalau ibu terus kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ketiga nih posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Sudah apa ini nak? Terlambat. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai murid bisa berperilaku baik, namun kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat posisi pemantau atau pengamat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Orang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang kelima nih, posisi manajer. Naren! Aduh, wah. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang mau tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai tahun kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan. Oke, tangan dulu. Bu Rati, berikan lagi dong penampilan itu bagaimana? Bu Rati merasa dari mana nih? Ada di posisi apa? Kadang ada di posisi sebagai teman. Teman. Terus? Kadang? Terkadang juga karena emosi ya Bu ya. Jadi lebih ke apa tadi selain teman tuh? Awas, Awas pemantau. Tapi kita bawa emosinya karena anaknya sering mengulangi dan mengulangi lagi. Tapi kalau sekarang masih kayak posisi sebagai teman aja. Jadi belum mulai ke memang perlu waktu ya untuk belajar menuju posisi manajer itu. Belum sampai. Iya. Kira. Oke, bagaimana? Ada komentar Pak Opi? Pak Opi sudah melakukan plan sampai mana? Ya. Jadi kalau melihat video tadi, ya mungkin kita tidak bisa ya mengambil langkah ya, dengan apa sih, marah apa dan sebagainya. Artinya kesalahan anak itu tidak bisa, itu kan ya. Jadi tetap harus diarahkan. Walaupun anak salah ya kita tidak bisa menyalahkan anak itu. Ya, memang berat ya, karena biasanya itu menghukum. Susah itu waktu jadi guru sendirinya Ya, menghukum. kalau seperti itu mungkin anak-anak juga akan ada bahasa nanti. Cuma digituin doang, itulah akan ada bahasa seperti itu. Yang mungkin akan terjadi juga kesalahan yang serupa akan dilakukan lagi oleh anak. Nah ini bagaimana kan dengan kondisi yang seperti ini? Nah, ini berarti sudah bisa nanti kita ngobrol bersama aja ya setelah selesai slide ini. Kita udah perlihatkan tadi posisi kita nih. Nanti kita di akhirnya Pak Opi kita bahas itu ya. Itu pasti seru tuh bahasanya. Ini yang tadi ditanyakan itu adalah posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita mau ke
restitusi. Nah, tadi dibahas ya di slide tadi. Segitiga restitusi itu tadi disebut ini. Nah ini. Restitusi itu di sini tadi dibahas di depan. Nah, adalah proses menciptakan kondisi bagi publik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ciri-ciri segitiga restitusi ini tidak ada upaya guru untuk menyuruh anak untuk menebus kesalahannya, tapi justru upaya ini adalah untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, tidak untuk refleksi diri. Oh iya ya, saya itu salah. Tujuannya itu menggali refleksi diri dia bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan dan dia menyadari bahwa itu salah. Setelah menyadari bahwa itu salah, dia akan memvalidasi bahwa benar ini salah, maka saya kembali kita dan ini, gitu. Lebih ke itu sih, tapi memang karena kita belum terbiasa, mungkin kita sama-sama mencoba ya untuk beralih dari metode lama ke metode baru. Nah ini metodenya. Nah ini nggak jelas ya pokoknya karena saya ngambil dari ini. Bukan dari lebih jelas. Karena ngambilnya skripsikan, jadi kurang jelas katanya. Sekarang kita lihat dulu dari sini. Langsung lihat gambarnya. Ini restitusi ya, segitiga restitusi ini. Nah, di segitiga restitusi itu tadi dari dialog yang tadi Sinaren sama gurunya tidak menghukum, tapi dengan mengajak ketika ada kata-kata dialog, kenapa kamu terlambat gitu. Terus upaya kamu untuk supaya kamu tidak terlambat bagaimana? Terus kan dia akan mengatakan saya akan meningkatkan hal remuk gitu kan. Terus kira-kira kalau misalnya kamu kesiangan siapa yang mengingatkan kamu? Kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma siapa? Ibu saya, kata gitu kan. Mana ya gambar segitiga restitusi? Oh ini. Nah ini lebih jelas ya gambarnya. Jadi di kegiatan segitiga restitusi itu pertama yang tadi Pak Opik khawatir anak bu, jadi baru marahin ini begitu doang, jadi dia akan pulang lagi gitu. Padahal kita mencoba menggali dia untuk supaya dia itu menyadari gitu bahwa dia itu salah. Gitu. Disebutnya pasiennya menstabilkan identitas namanya. Pada bagian ini kita bisa mengatakan ketika dia menyebutkan bahwa mereka salah, gitu dia salah, kita mengatakan nggak apa-apa, salah itu wajar, supaya dia itu tidak tertekan, tidak terpukul, gitu. Dibangkitkan motivasinya untuk menyadari kesalahannya. Saya juga dulu pernah membuat kesalahan yang sama. Sekarang kan tidak perlu mencari siapa yang salah, yuk kita cari solusi bagi masalahnya supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi, gitu. Nanti setelah menstabilkan identitas, baru ke level 2 nih, yaitu validasi yang salah. Dia lihat, kamu bener ya kemarin melakukan kesalahan itu, jadi itu salah ya. Kalau menurut kamu itu salah, nah ini kan validasi di sini nih. Kalau kamu misalnya salah, berarti kamu harus bagaimana? Nah, validasi
pada kamu segitu mah udah lumayan tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Misalnya ada anak yang salah lah, misalnya mencuri gitu, kamu ketahuan mencuri, kita masih dibesarkan hatinya gitu, tidak langsung menjudge, kamu mencuri ya, kamu bla 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 gitu, kita menghujat dia, menghujat. Jadi masih kita bingung, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu gitu. Jadi kita diberikan pengertian, diberikan kesadaran tinggi terhadap dia bahwa dia itu walaupun salah, memang salah, kita jelaskan bahwa memang dia harus punya pendirian, keyakinan bahwa memang itu salah gitu. Harus memvalidasi diri sendiri bahwa dia salah atau kesalahan, tapi kita harus arahkan dia dengan segitiga kasus ini supaya dia itu menyatakan keyakinannya bahwa oh iya ya, berarti saya ini selama ini salah dan saya akan berusaha tidak menangkal lagi keyakinan kelas, misalnya saya akan selalu mengangkat nilai-nilai positif, selalu mengangkat, saya juga ingin anak yang ideal, anak yang baik gitu kan. Nah kita akan lihat, saya sudah coba membuat video dengan si Bati dan kawan-kawan. Nah di sini nih sebenarnya videonya. Ini tolong ditonton, tolong direfleksi apakah ada kekurangan atau tidak dari sini kita tadi. Oh ini benar ya? Suaranya ini ya putus-putus ya? Low ya? Oh lobatannya gitu ya? Baru udah terdengar ya awalnya ya? Kenapa ada? Internetnya berarti. Aduh Bapak Ibu mohon maaf ini internetnya. Tuh kan online. Ya, jadi intinya kemarin itu Baim, ingat kan kasus Baim, Satria, dan Mahes yang terlibat dengan anak-anak alumni yang berantem-beranteman. Mereka tuh sebenarnya katanya berantem-beranteman. Itu pun tidak sengaja, si Satria itu lagi jajan dengan si Baim. Tiba-tiba diajak si Wahyu yang alumni itu untuk ke lapangan. Di awal dia tidak tahu kalau mau diajak berantem-beranteman. Ternyata pas masuk ke lapangan itu udah ada anak-anaknya kakak kelas yang alumni yang dulu, yang udah gede, yang SMP kelas 3-an gitu. Totalnya dengan mereka bertiga ada 5 orang anak-anak gedenya gitu. Ternyata mereka itu seperti gak dijago, diaduin gitu, suruh berantem-beranteman, berantem. Dan si Baim pihak korban gitu ya, yang jadi anak yang jadi model gitu ya, untuk disiksaannya gitu ya, itu mendapatkan penyiksaan seperti ditendang, kemudian di injak perutnya, gitu, tonjok juga, gitu. Jadi kesimpulannya anak itu merasa menderita. Nah, pas saya tanya kemarin, pertama bisa ditanya dulu, kamu benar melakukan tindakan seperti itu? Iya. Terus mengapa bisa melakukan itu? Ya saya tidak tahu Bu, kadang-kadang saya lagi main, lagi di warung belajar. Terus kenapa kamu mau? Ya saya pikir tidak serius berantem-berantem, ternyata saya sampai sesek, katanya nyesek, dada saya itu sakit banget, pulngap, katanya gitu, kata si Baim pulngap, saya sampai pengen nangis. Tapi itu si Satria sama Mahes, kamu melihat Baim teman kamu digitukan, apa yang kamu lakukan? Saya sedih Bu, saya kasihan, saya bantu, saya tenangkan. Nah, tapi kan itu
menstabilitas gitu ya si Mbak dan teman-teman ini, bahwa mereka tahu itu yang itu salah katanya. Terus kamu yakin kalau kamu yang kamu lakukan itu salah? Iya. Mengapa kamu itu salah? Ya karena saya rugi, saya merasa dapat penyiksaan lah gitu ya, sakit gitu. Saya juga itu tahu itu tidak benar. Terus kalau kamu tahu itu tidak benar, kamu akan melakukan apa? Yang akan kamu lakukan apa? Saya akan seperti itu. Saya akan berbuat baik. Setelah ini saya tidak akan gampang diajak gitu. Saya akan cek dulu siapa sih yang ngajak. Saya juga akan tanya ke orang tua saya, kira-kira bolehkah berangkat. Itu malam-malam kejadiannya kan. Terus setelah maghrib itu mereka jajak, itu puncaknya sekitar pukul 8 malam. Jadi seperti itu. Dan ada, bisa ditayangkan ada di WA sih ya. Saya belum sempat ini refleksinya tadi ditanya bagaimana setelah baru tadi direfleksinya karena kemarin saya maaf ya, ambil lagi. Ibu tuh kemarin kan ada kegiatan lain, ada sempat wawancara, baru sekarang nih sempat wawancara. Ibu boleh tanya kan? Bagaimana pesan kalian setelah kemarin kita diskusi? Senang. Kalau Maesa? Baik. Kenapa disebut burga? Oh gitu. Ibu tidak marah ya? Oke, burga. Terus programnya jadi apa? Kalau kamu ibu tidak marah, jadi kalian bagaimana? Kita malam lagi. Jadi setelah kemarin kita diskusi, jadi kalian merasa bagaimana tadi? Senang dan baik, terus lega dan tenang. Oke, makasih ya. Semoga kalian semakin menjadi anak yang baik. Kedepan kalian jadi anak apa tadi? Sukses, soleh. Oke, dan janji tidak akan apa? Oke, semangat ya. Semoga dengan soleh bermanfaat, dengan sukses masa depan. Amin. Oke, silakan main lagi. Oke. Yang itu praktek segitiga ya. Dialog tadi ya tidak bisa disetel ya, dialognya tadi ya sudah. Mau coba lagi nggak? Coba lagi nggak? Atau kita lanjut slide dulu, kita bisik lagi slide-nya. Mau lanjut slide aja? Tadi yang dialog udah saya ceritakan sih ya. Sudah selesai, sudah terima kasih. Nah, kalau sudah selesai, berarti tinggal sesi berikutnya. Silakan Ibu MC, saya sudah selesai. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pemaparan materi tentang diskriminasi aksi nyata. Lanjut kita ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini, silakan untuk waktunya untuk tanya jawab ini. Mangga. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, kalau tidak ada yang bertanya, ya, dilanjut dengan sudah cukup jelaskan? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita langsung ke refleksi ya. yuk kita sekarang lanjut kepada acara berikutnya, yaitu refleksi. Yakin ini tidak ada pertanyaan? Langsung refleksi aja. Siapa yang mau merefleksi? Atau silakan Yuni. Siapa yang mau refleksi? Bu Jara, Bu Aam, Pak Opi. Silakan yang Berarti memberikan silakan. refleksinya. Apa yang dirasakan? Jadi ingin merefleksi apakah kegiatan ini merasa memberikan pencerahan atau tidak? Terus apa yang akan dilakukan setelah mendengar ini? Mau menerapkan apa sih gitu? Insight-nya apa dari kegiatan ini? Silakan. Ya, saya dulu. Oke. Baik, terima kasih Ibu sekolah
Kalau yang bisa saya ambil sih ya jadi kita tahu selama ini kita jadi guru terhadap anak itu posisinya sebagai apa gitu. Atau kita dengan teman juga, dengan teman sejawat, kita jadi tahu posisi kita sebagai apa di situ selama ini. Dan sebenarnya dari 5 posisi tadi semua bisa saja dipakai dengan melihat situasi khusus gitu. Kalau anak ini emang perlu ditanganinya dengan kita posisi kita sebagai teman, apakah sebagai manajer, sebagai pengawas gitu ya, atau sebagai ini itu untuk terapi anak ya, terapi anak yang memang sedang memiliki masalah. Jadi ya bisalah kita sekarang itu menempatkan kita sebagai apa di situ. Tidak harus selamanya posisi sebagai teman kayak ini. Jadi bukan menjadi suatu style guru gitu. Guru 5-5-nya harus bisa seperti itu. Karena tergantung dari kasusnya. Dan subjeknya itu seperti apa karakternya. Konteks ceritanya maksudnya. Iya, konteks ceritanya. Kita nggak bisa ke anak yang memang sudah sering, tapi sering melakukan indisipliner gitu ya. Dengan harus selalu terus sebagai teman. Ya kayak untuk inilah ada SP1, SP2, SP3 lah gitu ya. Jadi sesuai dengan konteks permasalahannya. Itu terbuka lah. Oke. Jadi nggak bisa digeneralisir. Ada lagi tambahan ini? Yang lainnya? Nah. Yang lain? Yang lain? Oke. Dari Bapak-bapak, Pak Ustadz, mau share dong bagaimana refleksinya setelah prosesi ini? Dapat insight apa dari kegiatan ini? Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah mendapatkan positif Bu ininya. Jadi masukan-masukan positif untuk bagaimana saya bisa berinteraksi dengan anak. Oke, cukup segitu aja. Ya, segitu. Singkat dan padat. Terima kasih Pak Ustadz Bu Yuni, tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti semua sesi sudah disampaikan insya Allah sesuai dengan seharusnya di modul 1.4, dan teman-teman sudah menyimak dengan baik, sudah memberikan refleksi juga. Terima kasih atas waktunya, dan semoga kita semua sama-sama berharap dan berdoa bisa mendapatkan bisa mendapatkan hal-hal baik yang bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berkarakter. Kan tujuan pendidikan kita, output kita adalah karakter. Oke, mungkin terima kasih dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tadi sudah ada refleksinya dari Bu Yuni dengan Pak Ustadz. Ulas sedikit, mungkin semua melakukan itu kita disesuaikan dengan kondisinya dan karakter anak yang berbeda-beda. Terima kasih kepada Bu Yuni dengan Pak Ustadz yang sudah memberikan refleksinya. Lanjut kepada acara terakhir, yaitu penutup yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz. Pada pusat kami persilakan untuk membacakan doa. Pak Ustadz. Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan hari ini desiminasi aksinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf yang telah memberikan mengakhiri doa dan acara ini. Mudah-mudahan dalam acara ini pencerahan semakin baik, semakin bagus dan positif, dan sehat selalu, semangat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu MC sudah memantau acara dengan
kasih teman-teman.